Baik, semoga kita hari ini diberikan kesehatan yang luar biasa, ya. Tetap semangat Bapak Ibu, ya, di tengah pandemi ini. Bagaimana caranya bisnis kita, apapun yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan bisa menghasilkan yang maksimal Bapak Ibu, ya. Semoga hidup kita makin hari makin berkah, makin bertambah kesehatannya, ya, makin produktif dan makin semangat tentunya, ya. Dan kita ketemu lagi di training system hari ini, di mana training system ini khusus buat Bapak Ibu yang sudah member Multikurir, ya, baik maupun yang masih baru atau yang sudah lama gitu ya, karena ini materinya khusus terkait dengan sistem. Adapun kendala sistem dan lain-lain, entah itu barang di pick up atau mungkin status pengirimannya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa langsung live chat ya di ttrmultikurir.com. Nanti langsung chat di sana, nanti akan dibantu, disupport oleh tim kami yang bertugas di sana Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan fokus belajar terkait dengan sistem ya, dari awal hingga akhir Bapak Ibu. Dan kebetulan hari ini alhamdulillah sudah hadir trainer kita yaitu Pak Ridwan. Beliau salah satu dari tim Multikurir Pusat yang akan memberikan trainingnya buat kita semuanya. Ya, saya tahu betul beliau sangat sibuk sekali, ya. Tapi beliau rela meluangkan waktu Bapak Ibu untuk kita semuanya. Oke, baik. Tanpa panjang kata, Bapak Ibu berikan aplaus yang meriah buat Pak Ridwan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ridwan dari Multikurir Pusat. Selamat datang Bapak Ibu di siang hari ini. Saat ini kita akan melakukan training sistem siang dari jam 1 sampai selesai ya Bapak Ibu. Nah, ini langsung aja Pak Gus, kita share screen atau gimana dulu? Langsung aja Pak, langsung mulai. Langsung ya. Ya, monggo Pak. Bapak Ibu, pertama-tama kita akan buka website-nya terlebih dahulu di multikurir.id. Nah, tampilannya di sini seperti ini Bapak Ibu, di tampilan awal dari website multikurir.id. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa menginfokan kepada seller atau pengirim jika ingin tracking paketnya. Nah, di bawah ini Ibu bisa menginfokan ke seller atau pengirim belum untuk. Nah, tinggal dimasukkan nanti nomor resinya, nanti mekanisme saya akan jelaskan ya. Login.
Mohon maaf, Bapak Agus, jaringannya tadi sepertinya ada kendala nih. Siap. Saya sudah Lanjut, Pak. ini. Kita lanjut ya, Pak Agus ya. Siap, Pak. Lanjut, Pak. Kirain tadi close, Pak. Lanjut, Pak. Silakan. Iya, jaringannya bagus. Mohon maaf. Oke, siap-siap. Oke. Di sini tampilan awal untuk login. Dimasukkan username Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awal saat login ya Bapak Ibu ya. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ada informasi terbaru. Nama produk delivery service-nya itu Puas. Puas itu untuk satu kota yang sama. Nah, yang sudah open untuk transaksi Puas ini hanya kota Jakarta dan kota Bandung. Misal seperti Gosen lah kalau di kita ini ya. Nah, dari Jakarta menuju Jakarta, Bandung menuju Bandung. Nah, kita juga ada perubahan nama servis. Dari awalnya CTC kita ubah dengan nama Dako atau yang disebut dalam kota. Nah, yang reguler tetap sama, tidak berubah. Servis yang biasa kita kenal dengan ekonomis itu juga berubah dengan nama servis PAHE, paket hemat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk Dakonya sendiri nanti saya jelaskan. Nah, ini untuk mekanisme perhitungan ongkirnya, kita terhitung 3 kilo pertama. Misal barang itu beratnya sebelum diinput kan kita timbang dulu ya. Beratnya 1 kilo saat menggunakan servis Puas itu terhitung ongkirnya 22.000. Nah, untuk kilo selanjutnya jika melebihi dari 3 kilo 10.000 penambahannya. Misalkan ditimbang 4 kilo nih kita input, berarti yang kena cas atau tarifnya itu menjadi biayanya 32.000 seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu langsung di pick up dan langsung di delivery oleh pihak kurir dari Multikurir. Oke, Bapak Ibu, nanti saya akan contoh transaksi Puasnya itu seperti apa. Nah, dan Puas ini cut off-nya di jam 12 siang Bapak Ibu ya. Nah, batas menginputannya di jam 12 siang untuk servis Puas. Nah, di sini ada untuk informasi untuk keagenan. Nah, harga agent berubah menjadi 3 juta, distributor 6 juta, dan brands itu 15 juta. Nah, di sini juga ada informasi untuk transaksi, Bapak Ibu bisa transaksi atau menginput di 24 jam walaupun di malam hari. Nah, ini ada jam cut off dan hari-harinya. Di Senin sampai Jumat, batas penginputan itu di jam 3 siang, di hari Sabtu di jam 12 siang batas penginputannya. Nah, transaksi yang diinputnya di atas jam tersebut akan di pick up keesokan hari. Misal, contoh, di hari Sabtu Bapak Ibu menginput di jam 2 siang karena sudah melewati jam cut off dan di hari Minggu pun kita libur penjemput paketnya. Nah, akan di pick up-nya di hari Senin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung menghubungi customer service kami jika ada kendala atau pertanyaan. Langsung di menu Anda ini, Bapak Ibu tinggal klik linknya ini, nanti otomatis akan diarahkan ke WhatsApp ya. Nah, di sini jam operasional CS-nya tersebut disebutkan dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10 malam, di Sabtu dan Minggu, atau hari libur, atau hari libur dan di tanggal merah, ada di hari Sabtu dan Minggunya, di jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, di sini juga kita cantumkan nomor CS jika Bapak Ibu tidak ada kendala lah, misalnya saat mengklik link ini ya, Bapak Ibu ya. Di sini juga kita sediakan untuk spanduk dan flyer untuk Bapak Ibu jika ingin menaruhnya di rumah ya, atau
memaparkannya ya. Dan ada flyer juga, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ingin marketkan sistem ini. Nah, di sini ada note juga nih untuk member Muku, Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Multikurir. Jika Bapak Ibu tidak mempunyai user travel atau tidak ditawarkan dari pihak Upland, Bapak Ibu bisa menghubungi CS kami. Nanti akan dibuatkan user travelnya nanti. Oke. Nah, di sini ada info penting untuk pengiriman yang sudah bisa open transaksi Jabodetabek sudah bisa semua. Surabaya dan Sidoarjo, Yogyakarta, Bandung, dan kita kemarin baru open di Pasuruan Kota ya Bapak Ibu ya. Itu kota-kota yang sudah bisa melakukan transaksi. Oke, kita lanjut langsung ke menu multikurir. Di dalam menu ini ada apa aja? Ada menu pesan, cek tarif, dan resi, list pemesanan, dan list bonus. Nah, di menu pesan ini nanti yang saya akan tadi janjikan, kita akan kasih contoh untuk cara penginputan dua servis tipe ya. Servis terutama di servis puas tadi, dan servis yang lainnya nanti akan saya contohkan seperti apa. Pertama-pertama kita coba untuk servis puas atau servis terbaru dari sistem kami. Nah, di sini ada keterangan tiba di hari yang sama untuk dalam kota. Dan ini untuk saat ini hanya open di kota Jakarta dan Bandung ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita perhatikan ini di data agent yang kita isi ini di pick up date-nya itu. Kita pilih di tanggal 18. Nah, tidak bisa diklik jam cut off-nya. Kenapa? Karena sudah di atas jam 12. Berarti Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan, kita next di tanggal selanjutnya. Lalu kita pilih di jam 12. Berarti ini transaksi ini jika Bapak Ibu input akan di pick up di keesokan hari ya, di hari Sabtu. Kita isi nama pengirimnya. Oke. Nah, di sini ada distrik. Distrik ini yang kita masukkan itu nama kota, bukan kecamatan atau kabupaten. Nah, kita tunggu saat kita ketik nama kotanya, akan tampil button-button di bawah ini, baru kita pilih. Nah, alamat detailnya yang harus kita isi, kolom yang ini tidak usah di... Oke, kita kelar untuk mengisi kolom data pengirim. Kita next ke data penerima. Namanya disebutkan dan di sini diperhatikan Bapak Ibu ada email, kolom email. Nah, email itu biasa kan dari seller atau pengirim tidak menyantumkan. Ini bisa kita gunakan email pribadi kita sendiri. Dan nomor telepon yang harus aktif atau bisa diakses ke WA karena untuk konfirmasi pihak kurir nanti ke penerima. Nah, jenis paket. Di sini kita isi makanan harus dikirim hari itu juga. Jumlah barangnya kita isi 1, nama barangnya jangan lupa kita isi, dan berat barangnya nih diperhatikan. Nah, berat barangnya itu kita batas maksimalnya di ongkir 22.000 itu atau terhitungnya di 3 kilo itu 22.000 ya Bapak Ibu. Jadi 22.000. Nah, jika Bapak Ibu ya Bapak Ibu untuk penjumlahannya seperti itu. Harga barang wajib diisi karena ini untuk informasi kita jika ada kendala untuk mengetahui harga barang tersebut. Oke, kita lanjut ke catatan.
Catatan ini untuk pihak kurir, misalkan barang itu urgent atau jangan dibalik, di sini boleh Bapak Ibu informasikan, atau jangan dibanting, jangan dibalik, misal urgent. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikannya di sini di menu di kolom catatan ya Bapak Ibu, ditulis saja. Nah, di sini kita kolom selanjutnya yang kita isi nama kota penerima. Nah, karena ini servisnya satu kota atau puas yang kita langsung deliverykan saat pick up. Nah, kita masukkan Jakarta. Oke, misal Jakarta Selatan, alamat. Oke. Kita next. Sebelum di next, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada lengkap data agent, data pengirim, dan data penerimanya ya. Nah, delivery service-nya itu atau delivery tipe-nya di sini ada puas. Yang berarti dari pihak kurir nanti saat pick up, dia langsung deliverykan ke tempat penerima ya Bapak Ibu. Sebelum kita submit transaksinya, kita masukkan password kita terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kelar penginputan di sini sama seperti tadi, lengkap informasinya. Nah, di sini ada tracking number. Ini yang bisa kita infokan atau nomor resinya ke pihak seller atau pengirim. Atau Bapak Ibu bisa klik invoice, nanti akan tampil seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa nge-print invoice ini untuk seller atau pihak pengirim ya Bapak Ibu. Nah, oke, ini untuk servis puas. Kita buat servis yang reguler ya, Bapak Ibu, atau dalam kota atau PAHE. Ya, mekanisme ini sih puas ini sama seperti DAKO, satu kota yang sama. Cuma berbedanya di servis atau estimasi. Puas langsung delivery atau langsung sampai. Nah, dalam kota ini kita punya estimasi 2-4 hari ya. Hari kerja terhitungnya. Kita lanjut ke penginputan reguler. Sama seperti tadi, sama Bapak Ibu cara penginputannya. Yang pertama kita isi di pick up date. Cuma di sini ada perbedaan ya karena di sini reguler itu kan yang lainnya cut off-nya di jam 3 di Senin sampai Jumat. Berarti kita ambil tanggal sekarang. Pick up date-nya kita bisa pilih di jam 3. Oke, kita lanjut isi nama pengirim. Nama distrik yang kita isi, sama seperti tadi, kotanya tunggu tampil, baru kita klik alamat detailnya. Oke, kelar mengisi data pengirim, kita lanjut ke data penerima. Kita isi namanya. Nah, seperti tadi saya infokan, emailnya jika dari pihak seller atau pengirim tidak menginfokan, kita isi aja dengan email kita sendiri. Nomor telepon yang benar-benar aktif dan terhubung di WA kalau bisa untuk mempermudah kurir mengirim paket ke penerima ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada jenis paket. Saya mau informasikan. Nah, di sini ada surat berharga dan elektronik. Ini 2 jenis paket yang otomatis terasuransikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya di kolom tambahkan asuransi ya. Nah, di sini jelas asuransinya terchecklist ya Bapak Ibu. Berarti ini Bapak Ibu menggunakan asuransi ya saat ada checklist seperti ini. Nah, kita coba jenis barang yang lain seperti kosmetik. Nah, di sini kita bisa manualkan asuransinya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu dicatat. Untuk 2 jenis barang ini, surat berharga dan elektronik itu otomatis terasuransikan ya.
Oke, kita next. Sepatu, misal ya kita isi. Jumlah barangnya 1, berat barangnya misal 2 kilo. Harga barang 450. Nah, di sini Bapak Ibu bisa random ya atau bisa manualkan asuransi atau tidak, kita coba yang tidak asuransi ya. Nah, Bapak Ibu juga perlu dicatat, di sini ada informasi dari saya untuk perhitungan asuransi. Nah, perhitungannya atau rumusnya, biasa saya juga sering ngasih info ya ke tim-tim member yang lain yang ikut training langsung ya ke kantor Persa di hari Sabtu besok. Ini rumusnya ini, nilai barang atau harga barang dikali 0,2%, hasilnya ditambah 5.000. Nah, itu untuk perhitungan asuransi ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini untuk volumetrik ya. Nah, rumus perhitungannya juga Bapak Ibu bisa catat. Panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya dibagi 6.000. Nanti yang kita ambil itu rata-rata yang terbesar ya. Misalkan Bapak Ibu mengirim barang berat aktualnya pas kita timbang itu 3 kilo. Nah, saat kita perhitung volume ini beratnya menjadi 5 kilo. Berarti yang diambil oleh sistem atau Bapak Ibu input itu yang terbesar, berarti 5 kilonya yang kita ambil untuk perhitungan ongkirnya ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke catatan barang. Yang tadi saya sudah infokan. Nah, karena ini servis reguler ya Bapak Ibu, reguler ini untuk pengiriman ke luar kota. Misalkan Bapak Ibu dari Jakarta mau ke Depok, ke Bogor, atau kota-kota lainnya selain Jakarta, Bapak Ibu menggunakan servis reguler atau yang tadi saya sebutkan PAHE. Ya, sebelumnya kita mungkin mengenal ini ya, ekonomis ya. Itu kita ubah namanya atau produknya berubah dengan nama PAHE ya Bapak Ibu. Lanjut, kita isi distrik, nama kota tujuannya, misal kita mengirimkannya ke Semarang. Kita isi alamat detail, sedetail-detailnya kalau bisa, agar kurir nanti nggak nyasar. Diinfokan juga RT RW itu perlu diketahui nomor rumah, kelurahan. Nah, kalau lebih lengkapnya lagi kode posnya ya Bapak Ibu. Oke, kita next. Di sini nanti saya jelaskan NT-nya. Nah, sama seperti tadi. Di sini ada, kita lanjut ya ke submit. Ada kolom NTA. Nah, di sini NTA-nya 31.195. Berarti total price-nya itu, total ongkirnya atau Bapak Ibu menagihnya ke pihak pengirim atau sellernya itu 34.000. Tapi saldo Bapak Ibu yang terpotong di sistem itu 31.195. Nah, oke. Kita next. Nanti transaksinya ini semua nanti kita bisa lihat yang tadi Bapak Agus jelaskan di menu lihat pemesanan. Nanti akan saya jelaskan mekanismenya seperti apa. Oh, mohon maaf. Oke. Nah, sebelum ke list pemesanan, kita lanjut ke menu cek tarif dan resi. Nah, di sini ada menu namanya cek tarif dan ini cek resi. Nah, ini kita coba cek tarif ya Bapak Ibu ya. Misal dari Jakarta, tujuannya ke tadi Semarang. Per kilonya berapa? Ini per kilonya itu untuk ekonomis ya atau tadi yang saya sebutkan PAHE 15.000 dengan estimasi 4 sampai 6 hari. Untuk regulernya itu 17.000 dengan estimasi 2 sampai 4 hari ya Bapak Ibu. Nah, kenapa di bawah ini ada kolom panjang, lebar dan tinggi?
Nah, ini untuk mempermudah perhitungan volume. Jika paketnya itu terkena volume, Bapak Ibu kita bantu di sistem hanya untuk yang diisi Bapak Ibu itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, nanti tingginya berapa, nanti otomatis untuk perhitungan beratnya atau hasilnya terjumlah oleh sistem kami. Misal ya, berat sekilo, kita isi panjangnya itu 30, lebarnya 15, tingginya 10. Nah, di sini masih sekilo berarti dari perhitungan volume itu. Nanti jika 2 kilo, contohnya itu, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah terkena 2 kilo ya. Mohon maaf, 3 kilo perhitungannya. Nah, jadi 2 kilo. Nah, hasilnya dari pembulatan volume ini akan tampil di berat ya Bapak Ibu. Jadi mempermudah Bapak Ibu saat perhitungan volume jadinya. Seperti itu. Nah, di sini ada kolom cek resi. Cek resi itu untuk mengecek trackingan yang tadi saya tampilkan nomor vlognya. Ada 2 skema atau 3 lah untuk member yang punya user untuk mengecek resi. Di menu awal tadi di multicourier.id, di dalam sistem dicek tarif dan resi, dan di list pemesanan nanti juga Bapak Ibu bisa mengecek trackingan paketnya sudah sampai mana ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke list pemesanan. Nah, ini tadi contoh transaksi yang saya buat. Yang menu puas tadi ya, Bapak Ibu. Di sini ada tanggalnya, inputan di jamnya tadi di jam 2, kurang di tanggal 18, di sini ada transaksi ID. Nah, di sini trading name ini yang tampil nanti merek dagang Bapak Ibu ya. Nah, ini nomor vlog ini atau nomor trackingan yang Bapak Ibu bisa masukkan ke cek tarif dan resi tadi jika Bapak Ibu ingin men-track paketnya di menu cek tarif dan resi. Di sini ada pick up time-nya, berarti di pick up keesokan hari di tanggal 19. Package-nya ini beratnya 3 kilo, nama jenis makannya apa jenis barangnya makanan, statusnya masih pending karena belum terpick up ya Bapak Ibu. Nah, di sini di pojok kanan ada kolom detail. Seperti apa kolom detail itu? Detail itu sama seperti tadi sebelum kita kelar input ya. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada invoice. Invoice itu tadi saya sudah jelaskan untuk pihak agent mengasih atau memberi ke seller atau pengirim. Nah, ada tiga clue ya. Ada print dan thermal. Di print itu seperti apa? Dari resi print ini Bapak Ibu juga bisa mengasih atau mengeprint seller atau pengirim ya. Nanti akan tampil nomor vlognya ini. Nah, dan print ini diwajibkan untuk para agent ya atau Bapak Ibu menempelkan ini di paketnya ya Bapak Ibu. Jadi sebelum paketnya itu di-offer ke kurir atau di pick up kurir, Bapak Ibu bisa langsung mengeprint transaksinya yang mana, lalu ditempelkan di paketnya. Nah, resi ini juga Bapak Ibu bisa kasih ke seller atau ke pengirim ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilan dari resi print atau ukuran A4 printernya ya. Yang printer biasa. Nanti juga kita ada contoh dari hasil printan thermal ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Sama, hanya beda kertasnya aja, karena lebih kecil dia kalau thermal. Di sini nanti juga tampil barcode dan nomor resinya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini, nama pengirimnya jelas, penerimanya ada, jasa kirimnya, delivery service-nya puas, dan beratnya ada ya Bapak Ibu. Oke, kita close. Nah, di sini ada menu namanya cek status package. Cek status package ini untuk men-tracking otomatis dari transaksi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ya men-tracking paketnya. Nah, nanti jika trackingannya atau ini sudah ini, otomatis nanti di sini akan tampil trackingannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena tidak ada karena belum diproses oleh pihak kurir kami. Oke.
Kita lanjut ke list bonus. Nah, list bonus ini hasil dari transaksi tadi kita ya, sama ya di list pemesanan. Nah, dari hasil ongkir yang tadi kita buat 22.000 ya. Nah, ini user saya dengan level distributor ya. Dari hasil transaksi 22.000 tadi, keuntungan saya yang dapat ini 2.475 ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mengetahuinya keuntungannya berapa dari hasil transaksi. Atau nanti Bapak Ibu ingin menghitungnya dari hasil pembulatan bulanan, ada di menu report user cash flow. Nanti saya jelaskan ya Bapak Ibu. Oke, kita next ke reward. Itu ada yang coret-coret ya. Di stop dulu screen-nya, Pak. Stop screen dulu, lalu nanti share screen lagi, Pak. Iya. Atau kalau ada menu hapusnya, dihapus dulu. Oke. Atau di stop screen dulu. Di stop screen dulu aja ya Pak Agus ya? Ya, oke, baik, lalu bagus. share screen lagi, ya. Siap. Begitu kenapa ya Pak Agus? Mungkin biasanya kecoret. Kan kalau pakai handphone ada menu kayak pensil gitu sih. Mungkin kecoret atau apa. Oh, ya. benar. Makanya saya bingung sih. Siap Pak Agus. Ya. Mungkin ada partisipasi. Nah, lanjut ya, Bapak. Benar bagus. Siap, nah, lanjut, ini Pak. Menu rewards. Oke, siap bagus. Nah, di sini ada Yamaha NMAX dengan 150 poin, Kawasaki W175 di 210 poin, Honda Brio di 1250 poin, dan door prize terbesarnya di Wuling Cortez ya, di 1500 poin. Bagaimana cara mendapatkan poin ini, Bapak Ibu? Caranya kita harus mempunyai downline ya, Bapak Ibu. Nah, dari penambahannya itu, saat Bapak Ibu mempunyai downline di level agent, poin Bapak akan nanti otomatis menambah 1 poin. Nah, 1 poin ya Bapak Ibu untuk downline yang berlevel agent. Untuk yang berlevel distributornya itu, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan poin 3 ya. Jika Bapak Ibu mendaftarkan downline sebagai agent, penambahannya 3 poin. Nah, untuk brands, jika downline itu sebagai brands, Bapak Ibu mendapatkan 1 itu mendapatkan 6 poin tambahannya Bapak Ibu. Nah, dikumpulkanlah sampai mendapatkan door prize ini ya Bapak Ibu. Nah, perhitungan poin ini di Desember akhir tahun nanti kita akan akumulasikan jadi 0 lagi. Nanti kita mulai perhitungan awal seperti itu Bapak Ibu. Door prize-nya itu hanya untuk sampai akhir tahun ini berarti perhitungannya. Oke. Kita lanjut ke menu isi saldo ya Bapak Ibu. Ini untuk transfer deposit. Menu isi saldo ini. Nah, di sini list bank yang tersedia itu MyBank. Berarti Bapak Ibu transfernya itu jika mau mengisi deposit ke bank MyBank ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada virtual account. Nah, ini virtual account-nya setiap user itu berbeda-beda. Jika ingin transfer deposit, jadi tidak akan nyasar lah ke user yang lain. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya sama seperti Bapak Ibu transfer ke bank lain. Misal Bapak Ibu mempunyai BCA nih. Nah, langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan pertama, Bapak Ibu pilih transfer bank. Nah, berarti ke bank lain ya, transfer bank, pilih nama banknya yang Bapak Ibu masukkan MyBank. Lalu nomor rekeningnya itu yang Bapak Ibu masukkan, nomor virtual account di user Bapak Ibu karena berbeda-beda ya setiap user nomor virtual account. Lalu sudah sesuai, Bapak Ibu next. Nah, Bapak Ibu lalu masukkan jumlah deposit yang ingin dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk deposit ini tidak ada minimal ya, 10.000 pun bisa, mau 100.000 bisa ya Bapak Ibu. Seperti itu untuk cara depositnya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ke menu administrasi. Di sini ada menu ganti sandi. Sama seperti ganti sandi di sosial media ya. Bapak Ibu mungkin tahu, kita masukkan password lama, lalu kita masukkan password baru, dan kita konfirmasi atau ulangi password barunya, baru kita klik ganti password. Nanti jika ada kendala saat penggantian password atau tidak bisa hubungi CS kami, nanti kita akan bantu ya Bapak Ibu.
Kita lanjut ke info akun. Nah, di sini akan ada akun saya atau akun Bapak Ibu nanti jelas di sini untuk mengetahui kode agent Bapak Ibu berapa, ID login atau username-nya apa, merek dagang atau trading name-nya apa, level Bapak Ibu juga di sini akan tercantum. Nah, di sini ada My Bank virtual account-nya. Seperti itu. Nanti yang tadi saya jelaskan untuk isi saldo Bapak Ibu bisa melihat My Bank virtual account-nya di sini. Di sini juga ada deposit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada detail kontaknya, nomor telepon, email, nanti di sini juga ada ya Bapak Ibu. Di bawah di sini ada alamat. Nah, untuk alamat yang masih user lama ya, yang masih menggunakan alamat TTR, nah bisa di request untuk perubahan alamatnya sesuai ya dengan alamat Bapak Ibu. Nah, itu karena berpengaruh untuk penjemputan paketnya jika Bapak Ibu ada transaksi ya. Oke. Kita lanjut ke lihat user. Nah, lihat user ini Bapak Ibu bisa mengetahui ya. Ini yang di atas ini user Bapak Ibu yang nomor 1 ini. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai downline, nanti akan ada nih seperti ini nih, tes 002, nama penggunanya itu berarti downline kami atau downline Bapak Ibu. Levelnya apa, merek dagangnya apa, dia mempunyai deposit berapa, nanti akan ketahuan semua di sini ya Bapak Ibu. Ini untuk melihat downline yang Bapak Ibu punya. Ya, di sini listnya. Oke, kita lanjut ke bank account. Nah, bank account ini fungsinya untuk apa? Untuk pihak upline untuk mentransfer ini ya, transfer komisi referral lah ini untuk marketnya. Nah, untuk melihat nanti nomor rekening Bapak Ibu sebenarnya sih bisa ya bentuk personal di Japri. Nama banknya apa, rekeningnya berapa, atas nama siapa. Di sini di sistem kami untuk menginput ini 3 bank saja saat ini yang support. Insya Allah sih nanti kita akan develop bank-bank yang lainnya ya. Hanya ada BCA Mandiri dan OCBC. Diperhatikan juga nomor rekening dan atas namanya. Tidak ada kesalahan ya, harus sesuai dengan data bank yang Bapak Ibu punya. Oke. Kita lanjut ke menu register account. Nah, register account ini untuk apa? Nah, ini untuk mendaftarkan downline ya. Untuk diisi datanya di sini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mempunyai downline, nah Bapak Ibu bisa menginfokan ke downline-nya apa aja yang harus mereka isi. Nah, inilah merek dagang, nama lengkap, datanya ya. Branch itu levelnya apa, alamat, telepon yang terhubung WhatsApp, email, dan username. Nah, Bapak Ibu bisa infokan ke calon downline-nya. Untuk username ini tidak bisa diedit atau dirubah, hanya sekali ya. Saat penginputan ini selesai, berarti yang Bapak Ibu pakai untuk selamanya itu username tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah sudah input semua, Bapak Ibu bisa menginfokan ke upline Bapak Ibu atau ke pihak TTR untuk segera diaktifasi akunnya. Oke, kita lanjut ke menu verifikasi account. Nah, karena akun saya sudah terverifikasi, nanti di sini akan tampil untuk penguploadan foto ya. Di sini ada foto KTP. Nah, nanti ada cara-caranya atau arahannya seperti apa. Terus selfie dengan KTP, dengan selfie dengan tulisan saya menyetujui dan surat syarat dan ketentuan dari Multikurir. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita kelar untuk penjelasan di menu administrasi ya. Kita lanjut ke menu terakhir report. Di sini ada user bonus. Untuk menghitung bonus tadi sama sih seperti list bonus tadi. Di sini tinggal masukkan aja username Bapak Ibu. Nanti akan tampil list bonus yang tadi seperti di list bonus ya. Nah, yang tadi saya bilang, di sini Bapak Ibu jika ingin menghitung keuntungan dari transaksinya untuk bulanan, Bapak Ibu bisa di user cash flow. Nah, di sini otomatis username Bapak Ibu akan tampil. Nah, Bapak Ibu bisa filter nih dari transaksinya. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Keuntungannya berapa? Di sini Bapak Ibu tinggal klik cari. Nah, itu otomatis. Nanti ada
Nah, di sini semua ada. Nah, di sini ada debit dan kredit dan balance. Debit itu uang keluar, yang kredit ini uang masuk. Berarti ini ongkir, dari ongkir ini ada keuntungan kita segini, seperti itu. Contohnya Bapak Ibu. Nah, balance ini saldo terakhir kita berarti. Di sini ada dijelaskan. Bapak Ibu bisa untuk membukanya ya, bisa inilah, bisa melihat sendiri keuntungannya di akun Bapak Ibu sendiri. Oke. Oke, sekian. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ini penjelasan sistem dari kami, dari saya sendiri Ridwan. Mungkin saatnya kita sesi tanya jawab ya Bapak Agus, atau menanya pertanyaan ya. Oke, baik. Sudah ya Pak ya? Iya Pak Agus, sudah. Sistem multikurir ya, sistem transaksinya. Ya. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa lewat live chat di Live chat ya. ini, atau akan kita nyalakan mic-nya ya jika diperlukan ya. Silakan Bapak Ibu.